Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tegun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam kisah Ayub, di mana dalam pasal 2 ini menceritakan bagaimana Allah sekali lagi memuji Ayub di dalam kesalehannya. Anak-anak Allah kembali menghadap Allah, dan diantaranya pun iblis juga ikut. Allah bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Iblis menjawab, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub?" tanya Tuhan. "Sebab tidak ada seorang pun di bumi yang seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan." Mendengar apa yang disampaikan Tuhan, iblis pun tidak menyerah. Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa iblis tidak akan menyerah untuk menjatuhkan kita, sama seperti yang dilakukan kepada Ayub. Ia berkata kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya." Bukan iblis namanya jika sesudah salah dan kalah berhenti menyerang kita sebagai anak-anak Tuhan. Iblis berusaha mencari titik lemah Ayub, dan beribu cara ia akan lakukan. Kali ini pun iblis berusaha menjatuhkan Ayub melalui kesehatannya. Kesehatan adalah bagian utama yang selalu dijaga oleh manusia. Ayub telah kehilangan harta dan kekayaannya, namun tidak membuat dirinya menjauh dari Allah. Ayub juga kehilangan orang yang ia sayangi, juga bukan masalah yang sepele, tetapi walaupun begitu, ia tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, semua itu terjadi dalam hidup Ayub atas seizin Tuhan. Ayub pun mengalami penyakit kulit yang sangat dahsyat, yang sangat bau, dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi walaupun demikian, ia tetap tidak mengutuki Allahnya. Ayub juga tidak mencari kesembuhan kepada ahli-ahli sihir, tetapi ia tetap mengandalkan pertolongan Tuhan pada saat itu. Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati dalam hidup ini. Iblis tidak akan pernah menyerah kepada kita sampai kita benar-benar jauh dari Tuhan. Iblis akan memakai segala cara untuk itu. Salah satunya adalah kesehatan atau mungkin penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Iblis bisa menggunakan kesehatan kita untuk jauh dari Tuhan. Kesehatan adalah hal yang sangat utama bagi manusia, sehingga tidak sedikit orang pada akhirnya melakukan segala cara agar ia tetap sehat, agar ia tidak sakit. Misalnya mengikuti atau melakukan olahraga setiap hari, atau bahkan meminum vitamin, atau bahkan kontrol ke dokter setiap hari. Iblis tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Ini tidak salah kalau kita misalnya menjaga kesehatan kita. Tidak salah jikalau kita berusaha menjaga. Tetapi jangan sampai karena kesehatan kita melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Jikalau kita dalam kondisi kurang sehat, marilah kita meminta pertolongan Tuhan. Mungkin kita datang ke dokter. Jangan sampai kita datang ke orang-orang pintar atau kepada dukun. Saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana di dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita sakit kita mencari dukun, atau kita justru mencari pertolongan Tuhan? Atau ketika kita sakit, kita bahkan mungkin juga bisa menyalahkan Tuhan. Atau justru dalam situasi itu, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam ini Bapak Ibu bisa menguatkan kita. Dan kita perlu
mengingat satu kata ini, iblis tidak akan pernah menyerah. Ketika dia gagal untuk mengalahkan kita di caranya yang satu, dia punya beribu cara untuk menjatuhkan kita. Tetapi sekalipun beribu cara yang dilakukan iblis, Tuhan tetap menolong kita dan Tuhan tetap akan menjaga kita. Karena itu adalah janji Tuhan, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita walau bagaimanapun keadaan kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan menolong kita senantiasa, dan Tuhan Yesus memberkati kita.